Halo Sobat Kodea, kembali lagi di channel Kodea. Bersama saya Selio Arga Rumahorbo. Di sini saya akan menemani kalian di video tentang struktur kontrol. Apa itu struktur kontrol? Jadi struktur kontrol itu digunakan di dalam program untuk membuat keputusan atau memilih alur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Di dalam Python, struktur kontrol itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada if, elif, else, dan match case. Dengan menggunakan struktur kontrol dalam program ini, program dapat berperilaku berbeda tergantung pada nilai atau kondisi yang diberikan oleh pengguna atau data. Kita masuk ke struktur kontrol yang pertama, yaitu if, elif, else. Struktur kontrol if, elif, else ini digunakan untuk memeriksa satu atau lebih kondisi di dalam program kalian. Python itu sendiri, dia bakal mengevaluasi setiap kondisi dari atas ke bawah. Dan ketika menemukan kondisi yang benar, maka blok kode yang di dalamnya akan dijalankan. Jika tidak ada satupun kondisi yang terpenuhi, maka else ini akan menampung kondisi yang tidak sesuai tersebut. Nulisan if, elif, dan else harus diikuti oleh tanda titik 2 dan indentasi pada baris setelahnya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam programnya. Misalnya kita di sini mempunyai variabel nilai, kita pengen variabel nilai ini menerima inputan dari user. Kita masukkan dulu tipe datanya karena di sini kita pengen masukin nilai dan masukkan input, burung, terus masukkan nilai, kemudian kita masukkan kondisinya. Jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka akan ngeprint nilai A. Dan jika nilainya lebih dari sama dengan 80, maka dia akan print nilai B. Dan jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka dia akan menampilkan nilai C. Nah, jadi kita pengen else ini, dia menerima nilai yang tidak sesuai dengan kondisi di atasnya. Nilai D. Kita run, kita masukkan, misalnya nilainya 75, dia bakal menampilkan nilai C. Kenapa? Karena nilai 75 ini berada di kondisi nilai lebih dari sama dengan 70, maka dia akan menampilkan nilai C. Nah, jika kita memasukkan nilai yang di luar dari kondisi ini, misalnya tidak lebih dari 90, tidak lebih dari 80, dan tidak lebih dari 70 juga, misalnya kita masukin 65, dia bakal menampilkan nilai D. Jadi untuk struktur kontrol if, elif, else seperti ini, kita lanjut ke struktur kontrol match case. Jadi, struktur kontrol match case ini adalah struktur kontrol yang fungsinya mirip dengan switch case di bahasa pemrograman lain. Struktur ini digunakan untuk mencocokkan nilai dengan berbagai kemungkinan yang sudah ditentukan. Match diikuti oleh nilai yang akan dicek dan di bawahnya dituliskan satu atau lebih masing-masing diikuti oleh kondisi yang ingin dicocokkan. Kita masuk ke dalam program. Misalnya kita ingin membuat variabel pilihan yang gunanya itu menerima pilihan dari user, kemudian kita buat match case-nya. Diawali dengan match pilihan, karena pilihan ini adalah variabel yang akan menerima inputan dari kita. Nah, kemudian kita masuk nih ke kondisinya. Dia bakal ngeprint Anda memilih opsi 1. Nah, jika case 2, Anda memilih opsi 2, dan case 3 akan mengeluarkan output Anda memilih opsi 3, dan yang terakhir itu ada case underscore. Ini fungsinya mirip seperti else dalam struktur kontrol if, elif, else, di mana dia akan menampung kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sudah diberikan di atas atau di baris sebelumnya. Dia bakal ngeprint pilihan tidak valid, silahkan pilih antara 1 sampai 3. Kita akan menjalankan programnya. Ketika kita mengisi nilai 2, maka dia akan menampilkan Anda memilih opsi 2. Perbedaan dari match case dan if, elif, else ini adalah jika sebelumnya di if, elif, else itu kita bisa memberikan kondisi misalnya lebih dari, sama dengan, kurang dari, atau tidak sama dengan. Kalau di match case ini, dia tidak bisa seperti itu karena match case ini dia benar-benar memeriksa kondisinya secara spesifik. Jadi kalau misalnya kita memasukkan nilai 1, maka dia benar-benar akan mengecek apakah nilai yang dimasukkan itu 1, bukan kurang dari 1, lebih dari 1, atau tidak sama dengan 1. Jadi seperti itu kira-kira perbedaannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Selio Arga, pamit undur diri, terima kasih.